everything. Film dimulai sepasang suami istri yang sedang memperhatikan anak-anak panti asuhan yang sedang makan siang. Setiap anak-anak tersenyum melihat mereka, karena ini adalah momen terpenting bagi mereka. Mereka semua adalah anak-anak malang yang sudah ditelantarkan orang tuanya. Diadopsi adalah salah satu kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Pada akhirnya pasangan ini memilih gadis berambut pirang dengan senyum manisnya. Melihatnya naik mobil, ada seorang anak menangis. Dia bertanya kapan dia akan diadopsi. Lalu dia mendapatkan jawaban, lain kali ada giliran kamu. Tapi ketika dia sudah menunggu hingga dewasa, dan anak yang mirip Spider-Man yang bernama Homer ini masih belum bisa pergi dari sini. Semenjak bayi dia tidak pernah ketemu orang tuanya, juga tidak diadopsi orang lain. Tapi untungnya dia dijadikan anak angkat oleh kepala panti asuhan. Dia juga diajari untuk jadi dokter kandungan. Dia juga membantu para perempuan yang tidak ingin melahirkan walaupun sudah kebobolan. Homer yang tadinya menjadi asisten dokter tiap hari, hingga dia juga dianggap seorang dokter. Kepala panti yang umurnya sudah menua, harus menggunakan anestesi yang biasa digunakan untuk operasi. Dia menganggap orang yang cocok untuk menggantikannya adalah kembaran Spider-Man atau si Homer ini. Karena selama ini dia juga menganggap sebagainya anak dan juga sangat menyayanginya. Tapi semuanya tidak bisa sesuai apa yang diinginkan. Semakin dewasa, Spider-Man KW ini punya pemikiran sendiri. Dia merasa bersalah kalau selalu melakukan operasi aborsi. Jadi dia tidak menyetujuinya. Mereka berdua juga sering berdebat karena hal ini. Pada suatu hari mereka kedatangan sepasang kekasih muda. Mereka merubah hidup Spider-Man sepenuhnya. Pria itu adalah seorang letnan angkatan udara yang ikut pada Perang Dunia Kedua, tapi dia menemukan tunangannya lagi hamil. Karena keadaan ini yang tidak cocok untuk melahirkan bayi, jadi mereka ke sini untuk mencari bantuan kepala panti. Ketika mereka berdua lagi ngobrol di luar, letnan bertanya kepada Homer, apakah dia sudah cukup umur untuk bergabung dengan tentara. Homer langsung menjelaskan. Kepala panti mengatakan bahwa dia punya penyakit jantung, sehingga dia tidak bisa bergabung dengan tentara. Kemudian dia berkata ingin pergi ke dunia luar untuk memperluas wawasannya. Tanpa banyak pikir, letnan menyetujuinya. Dan Homer pun membicarakan hal ini kepada kepala panti. Meskipun kepala panti tidak rela tapi terpaksa menyetujuinya. Kepala panti diam-diam melihat Homer saat akan pergi. Dan berharap dia akan kembali ke sini lagi. Dan ini pertama kalinya Homer meninggalkan tempat tinggalnya selama ini. Sepanjang perjalanan, dia melihat pemandangan indah yang belum pernah dilihatnya. Hingga malam hari, mobilnya melaju tanpa henti. Homer butuh pekerjaan, dan kebun letnan kebetulan butuh pekerja. Dan sambil bercanda, mungkinkah seorang dokter kandungan dapat melakukan pekerjaan itu? Tapi Homer tidak keberatan untuk bekerja di kebun. Keesok harinya Homer kebangun di atas mobil. Kemudian dia melangkah keluar dari mobil. Pemandangan laut itu membuat dia tercengang mengaguminya. Singkat cerita, ketika mereka sampai di rumah letnan, mereka langsung menuju ke kebun. Malam harinya ketika mau tidur, Homer jadi keingat di panti asuhan, yang dimana kepala panti akan selalu membaca cerita sebelum tidur. Dan akan mengucapkan selamat malam pangeran masa depan. Dan sekarang Homer tidak akan lagi mendengarkan ucapan selamat malam ini. Hingga butuh waktu lama dia baru bisa tertidur. Keesok harinya dia sudah mulai bekerja di kebun. Kemudian letnan datang menemuinya dan mengatakan bahwa besok dia akan pergi ke medan perang. Lalu bertanya, bagaimana pekerjaan ini? Menurut Homer, pekerjaan ini sangat bagus dan tidak ada tekanan sama sekali. Singkat cerita, setelah beberapa hari letnan pergi, tunangannya sudah merasa kesepian. Dia sudah tidak tahan lagi, lalu mulai menggoda Homer. Awalnya mereka hanya pergi nonton bersama, sekedar jalan-jalan dan tidak melebihi batas. Scene kemudian memperlihatkan seorang pekerja yang lagi bosan, dan dengan sengaja melemparkan putung rokok ke dalam tong. Mandor melihat itu, dia kesal dan menasehatinya. Tetapi pekerja tampak tidak terima. Dia mengeluarkan pisau dan mencoba untuk melukai Mandor.
Tapi mandor juga mengeluarkan pisaunya. Dia dengan cepat mengelak dan melukai pekerjanya. Untung hanya mengenai pakaian si pekerja. Dan si pekerja pun tidak berani kasar lagi. Homer di samping melihat semuanya dan juga mendapatkan perspektif baru tentang mandornya. Menurutnya warna kulit dan identitas tidak bisa mewakili kepribadian seseorang. Setiap kali jika tunangan letnan mempunyai waktu luang, dia suka menemui Homer dan membawanya ke jalan-jalan. Bahkan meletakkan tangan Homer ke lehernya. Kemudian keduanya pergi ke pantai untuk bersenang-senang bersama. Seperti pasangan baru, mereka sudah mulai berani berpelukan dan bermesraan. Setelah selesai bercocok tanam, wanita bergumam sendiri dan menyalahkan letnan yang pergi ke medan perang. Seakan perbuatan dia kali ini adalah hal wajar. Singkat cerita, setelah musim panen sudah selesai, semua pekerja akan pergi untuk ke pekerjaan lain dan hanya tinggal Homer seorang diri di sini. Setelah pekerja sudah berangkat, keduanya kembali bercocok tanam lagi. Terlihat di luar sedang turun salju. Ibu letnan mengkhawatirkan Homer kedinginan. Dia datang membawakan selimut, tapi tidak tahu bahwa tubuh calon menantunya sudah saling menghangatkan satu sama lain. Homer juga rutin menerima surat dari kepala panti dan sering memujuknya untuk kembali ke panti asuhan dan selalu mengingatkan bahwa dia adalah seorang dokter kandungan. Tetapi Homer sudah tidak peduli semua ini lagi. Kepala panti membaca balasan dari surat Homer sambil menitikkan air mata. Homer sudah dewasa dan tidak bisa diatur lagi. Saat malam harinya ketika ingin melakukan ritual bajak sawah, tiba-tiba mandor kembali dan melihat semuanya. Lalu si tunangan letnan pun pergi. Suatu hari seorang perwira yang baru pulang dari medan perang mampir ke rumah letnan dan membawakan kabar buruk. Letnan ditembak jatuh oleh lawan. Meskipun nyawanya terselamatkan, tapi letnan sekarang sudah lumpuh. Berita mengejutkan ini membuat sedih mereka. Tunangannya berlari keluar. Dia masih sangat mencintai letnan. Perasaan menyesal dan bersara berkecamuk di hatinya. Beberapa saat tunangannya datang menemui Homer. Dia berkata jangan pernah bertemu dengannya lagi. Dan kisah cinta mereka pun berakhir di sini. Sebenarnya mereka menyadari bahwa ini bukanlah cinta, tapi hanyalah nafsu yang sudah menutupi mata. Homer kembali lagi menerima surat dari panti asuhan. Surat itu mengatakan bahwa kepala panti terlalu banyak merokok dan akhirnya meninggal. Kabar ini membuat Homer sedih. Bagaikan kilat di hari yang cerah, membuatnya semakin tertekan. Air matanya tidak berhenti terus mengalir. Meski bukan ayah kandungnya, tapi semua yang dia miliki adalah dari dirinya. Dia kemudian termenung di jendela. Sekarang dia menyadari bahwa di dunia luar tidak hanya indah, tapi banyak juga keburukannya. Keesok harinya Homer memutuskan kembali di mana tempat dia dibesarkan, yaitu panti asuhan. Di tengah jalan, dia melihat letnan yang lumpuh turun dari mobil. Melihat hal itu, dia semakin yakin dengan keputusannya. Sampai di panti asuhan, lagi turun salju, Homer kembali. Anak-anak dengan gembira berlari keluar untuk menyambutnya. Mereka berpelukan hingga jatuh ke salju. Dan ada seorang gadis yang tergesa-gesa menata rambutnya di depan cermin, karena dia hendak menemui Homer. Keduanya saling memandang. Dia tersenyum malu-malu. Perawat yang tinggal bersama kepala panti memberitahukan suatu kebenaran, bahwa Homer tidak memiliki penyakit jantung. Hanya saja pada saat itu kepala panti tidak tega membiarkanmu masuk tentara. Tapi itu sudah tidak penting lagi. Homer mengambil alih pekerjaan kepala panti. Siang hari dia sibuk bekerja sebagai dokter. Malamnya dia membaca cerita pengantar tidur. Saat mematikan lampu dan bersiap untuk pergi, lalu dia mengucapkan kata yang familiar itu. Selamat malam, Raja-Raja baru Inggris. Film yang kurang mendapatkan perhatian, tapi sejauh ini telah memenangkan 7 nominasi Oscar. Film ini memenangkan 2 pemenang utama sebagai aktor pendukung terbaik dan drama adaptasi terbaik. Tapi jujur film ini bagus. Film ini sangat hangat dan sangat merangsang. Nah, jika kalian bertanya merangsangnya di bagian mana, maka kalian hanya perlu menonton versi lengkapnya saja.
Oke, sekian dulu review kali ini. Terus ikuti channel ini agar kalian mendapatkan update film menarik lainnya. Sampai jumpa dan bye.